Hola movie gengs, masih ada yang sering mikirin mantuy? Move on kuy. Lanjut deh di perjalanan film bergenre komedi fiksi ilmiah berjudul The Adam Project. Mengisahkan seorang pilot militer yang menjelajahi waktu untuk mencari keberadaan istrinya. Ia terdampar di masa ia berumur 12 tahun. Dengan ditemani dirinya yang masih kecil, dia berjuang menghancurkan mesin waktu yang diciptakan oleh ayahnya sebelum meninggal. Demi keselamatan masa depan, bersama ayahnya di masa lalu, mereka bersama-sama melawan pasukan dari masa depan. Gimana kisahnya? Langsung simak aja deh. Cus! Berlatar di masa depan tahun 2050, film dibuka dengan seorang pilot handal yang bernama Adam Reed. Ia sedang berusaha melarikan diri menggunakan pesawat jet canggih pelontar waktu yang telah ia curi dari Saurian Industry. Ia terbang ke angkasa dan dikejar oleh wanita paruh baya yang bernama Maya Saurian. Ia adalah seorang pemimpin pada era itu bersama Christos, seorang kepala keamanan tangan kanannya. Dalam kondisi yang terluka, Adam menembakkan plasma partikel guna membuka lorong waktu dan meloloskan diri ke dalamnya. Adam hendak pergi ke tahun 2018 karena ia ingin mencari keberadaan istrinya yang bernama Laura. Laura dilaporkan menghilang pada misi menjelajah waktu dan dikabarkan tewas oleh Maya. Namun ia tidak mempercayai berita itu, sehingga ia mencuri pesawat hendak mencari keberadaan Laura. Scenes berpindah pada masa sekarang di tahun 2022 ketika Adam Reed masih bocah berusia 12 tahun. Ia sedang dikejar oleh beberapa temannya yang bernama Ray dan Chuck. Dengan tubuhnya yang sangat kecil, ia tak mampu membalas perlakuan buruk kawannya tersebut. Beberapa saat kemudian, ibu Adam yang bernama Ellie Reed dipanggil kepala sekolah. Ternyata Adam diskors karena berkelahi, meskipun sesungguhnya Adam hanya membela dirinya karena diejek. Adam baru saja kehilangan ayahnya yang bernama Louis 1,5 tahun yang lalu karena sebuah kecelakaan yang dialaminya. Dalam perjalanan pulang, Ellie sangat kecewa dan marah pada Adam atas semua hal yang menimpa Adam. Terlihat jika hubungan mereka tidaklah harmonis. Adam yang kesal bermain baseball sendirian. Ellie memanggilnya untuk berpamitan bertemu dengan temannya. Adam tahu jika ibunya hendak pergi menemui lelaki dari gaun yang ia kenakan. Adam merasa kesal dengan ibunya karena dia melihat ibunya tidak menunjukkan rasa kehilangannya pada sang ayah. Sebelum pergi, Adam membantu ibunya merapikan busananya. Karena bosan, Adam bermain video game favoritnya, yaitu game pesawat tempur. Seketika itu tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dia merasa heran dan ketakutan karena anjingnya yang bernama Hawking berlari menggonggong seperti ada sesuatu yang terjadi. Adam memberanikan diri mencari Hawking masuk ke dalam hutan belakang rumahnya. Lalu dia menemukan reruntuhan dedaunan yang terbakar api serta percikan-percikan api yang hampir padam. Hawking kembali dan mereka pun segera berlari pulang karena rasa takut. Adam menderita penyakit asma yang membuatnya merasa lebih berat. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari gudang milik ayahnya yang sudah meninggal. Dia perlahan-lahan memeriksa gudang tersebut dan ternyata dia dikejutkan oleh sosok lelaki yang terluka di perutnya sedang duduk di sana. Lelaki itu menanyakan berapa umur Adam sekarang. Adam menjawab jika ia berusia 12 tahun. Lelaki itu langsung menyimpulkan jika dirinya telah berada pada tahun 2022. Melihat dari busana yang dikenakan lelaki itu, Adam mengetahui jika lelaki di hadapannya tersebut adalah seorang pilot. Karena takut, akhirnya Adam berusaha menelpon polisi, namun lelaki itu melarangnya. Karena Adam melihat Hawking yang tenang dan akrab dengan lelaki tersebut, akhirnya ia mengurungkan niatnya. Pria itu lalu masuk ke rumah Adam. Dia mencari sendok untuk mengambil peluru. Lalu dia membuka kulkas mencari es untuk menghentikan pendarahan di perutnya. Adam yang penasaran, dia berusaha mencari tahu siapa pria itu sesungguhnya. Hal itu telah membuat pria itu terganggu. Namun Adam masih terus menanyai pria itu. Tapi pria itu tidak memberitahunya siapa jati dirinya pada Adam. Sampai pria asing itu memanggil namanya. Adam merasa heran bagaimana pria asing itu bisa tahu namanya. Lalu pria itu menyebutkan tanggal lahir Adam, nama orang tua, bahkan asma yang diderita Adam selama ini, dan hal-hal lain tentang dirinya.
Pria itu juga tahu nama anjingnya yang bernama Hawking, dan dialah yang memberi nama pada anjing itu. Mendengar itu, asma Adam kembali kambuh. Pria itu langsung menolongnya. Mereka berdua juga memiliki luka yang sama di dagunya. Pria itu tahu bagaimana masuk ke dalam gudang ayah, menutup kulkas yang rusak, dan memakai jam tangan yang sama milik ayah. Akhirnya, Adam sadar jika pria yang dihadapannya itu merupakan dirinya pada wujud dewasa dari masa depan. Biar gampang penyebutannya, kita panggil Adam dewasa dengan sebutan Reed ya. Reed berkata jika ia sedang menjalankan sebuah misi pencarian dan penyelamatan yang seharusnya ia mendarat pada tahun 2018, bukan di tahun 2022. Reed lalu menunjukkan pesawatnya yang telah rusak tertembak, dan sistem pesawat canggih itu sudah dikaitkan dengan DNA pilotnya. Jika pilot pesawat terluka, maka pesawat tidak akan terbuka dan menyala. Karena DNA Adam sama, maka Adam dapat mengaktifkan sistem pesawat itu. Keduanya memasuki pesawat itu dan Reed segera mengaktifkan perbaikan otomatis pesawatnya dan memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Adam juga dilarang untuk menyentuh tombol-tombol yang ada di sana karena dikhawatirkan keberadaannya dapat terlacak oleh Maya. Reed juga menjelaskan jika ingatan yang dialaminya sekarang dapat kembali terkumpul saat dia kembali ke tempat dan waktu yang seharusnya. Menjelajahi waktu adalah perbuatan yang terlarang. Setelah itu, Reed kembali ke dalam gudang untuk beristirahat menyembuhkan lukanya. Lalu dia membuka ponselnya untuk melihat foto Laura. Sementara Adam kembali ke rumah untuk menyambut Ellie yang telah pulang. Adam menanyakan bagaimana kencan ibunya pada malam itu. Tiba-tiba Derek, teman kencannya ibu, datang membawakan shawl yang tertinggal. Saat itu Adam masih merasa kesal dengan ibunya. Dia berkata kasar pada Derek. Hal itu telah membuat Ellie marah. Dari gudang, Reed melihat semua itu dengan hati yang sedih. Pagi harinya, Ellie berpamitan hendak membayar asuransi. Adam masih bersikap dingin pada Ellie, sehingga membuatnya berpikir bahwa anaknya itu telah membencinya. Dan Adam tidak memberitahu tentang keberadaan Reed di sana. Adam lalu menemui Reed di gudang. Ia terkagum melihat tubuh dirinya sendiri yang nampak begitu kekar di masa yang mendatang. Adam penasaran bagaimana Reed membuat tubuh yang sebagus itu, namun Reed tidak menjawabnya. Reed hendak pergi ke toko obat untuk menghentikan darah yang masih saja keluar dari perutnya. Lalu Adam menyarankan Reed untuk mengganti bajunya terlebih dahulu. Mereka lalu pergi ke lemari baju milik ayahnya yang masih tersimpan rapi. Reed tersadar jika sang ibu belum bisa melupakan ayahnya. Tidak seperti yang Adam pikirkan selama ini. Lalu Reed berpesan pada Adam agar bersikap baik pada ibunya atau dia akan menyesal di masa depan. Kemudian mereka pergi ke swalayan dan Reed menjelaskan jika pesawatnya akan segera selesai diperbaiki. Reed pergi masuk ke dalam toko sementara Adam menunggu di luar. Namun tiba-tiba tanpa sengaja Adam bertemu dengan Chuck dan Ray dan mengerjainya lagi. Reed yang melihat kejadian tersebut merasa marah dan menasihatinya agar Adam membalas perlakuan mereka. Reed meminta Adam untuk mengumpulkan keberaniannya dan menghajar kedua temannya tersebut agar mereka kapok serta berhenti mengganggunya lagi. Namun sayangnya ternyata Adam tidak mampu menghajar kedua temannya itu. Adam pun segera berlari karena merasa kecewa. Sementara Reed memojokkan serta mengancam Ray agar tidak mengganggu Adam dan berkata, jika kejadian ini terulang lagi, maka ia akan mencari mereka berdua dan akan mencabut semua tulang-tulang keluar dari tubuhnya. Mendengar itu pun, mereka menyetujuinya dan berlari tunggang langgang. Sesampai di rumah, Adam marah pada Reed karena Reed tidak membantunya tadi. Namun Reed berkata jika ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang tanpa mengalami penderitaan dan rintangan. Lalu Reed meminta maaf pada Adam. Adam lalu menunjukkan tentang foto yang ditemukannya. Reed menjawab jika itu adalah istrinya yang bernama Laura, tapi sayangnya Laura telah meninggal. Lalu Reed meninggalkan Adam dan pergi ke bar milik Paul. Tidak sengaja Reed bertemu dengan Ellie yang sedang duduk di sana berbincang-bincang dengan Paul. Ellie sedang menceritakan tentang kekesalannya pada sikap Adam terhadapnya. Reed yang mendengar pembicaraannya pun menyela, mengatakan jika seorang anak akan selalu kembali pada ibu mereka.
dan memberi saran pada ibunya agar tidak harus berpura-pura tegar di depan anaknya atas kematian suaminya, dan Adam perlu tahu perasaan Ellie yang sesungguhnya. Dengan begitu mungkin sifat Adam akan berubah lebih baik. Sebelum pergi, Reed memberitahu Ellie jika Adam tidak membencinya dan sangat mencintai ibunya. Ellie terdiam lalu merasakan ikatan batin jika pria itu sama seperti anaknya. Ellie berusaha mengejar Reed, namun dia sudah menghilang dari sana. Keesokan paginya, sebuah pesawat dari masa depan telah tiba. Pesawat itu dikemudikan oleh Christos bersama beberapa pasukannya. Maya memimpin mereka dalam pencarian Reed di tahun 2022. Di tempat lain, Adam dan Reed sedang sarapan di dapur. Reed bercerita saat pertama kali ia bertemu dengan Laura. Kala itu Laura terlambat datang kuliah dan telah salah masuk kelas serta gedung kampusnya pun juga salah. Lalu Reed menolong mengantarkannya. Beberapa tahun yang lalu, Laura menghilang dalam misi perjalanan waktu tahun 2018. Maya melaporkan jika pesawat Laura mengalami kerusakan ketika memasuki atmosfer. Namun Reed tidak mempercayainya karena Laura merupakan pilot yang terbaik. Untuk itulah Reed hendak berusaha mencari pada tahun 2018. Reed meyakini data-data telah direkayasa. Reed juga mencurigai jika Maya telah menyembunyikan sesuatu yang penting sehingga mereka menghilangkan nyawa Laura. Adam tahu jika Maya Sorian adalah partner bisnis ayahnya karena mereka bekerja pada satu tempat yang sama di Sorian Industry, tempat di mana ayahnya menciptakan mesin waktu yang dinamai ayahnya sebagai The Adam Project. Namun Reed berkata jika Maya bukanlah orang yang baik. Setelah Louis meninggal, Maya tiba-tiba menjadi kaya dan memegang penuh aset milik ayahnya yang paling berharga, yaitu mesin waktu. Maya mendapatkan banyak investor yang membuatnya kaya raya. Seiring berjalannya waktu, Maya menjadi seorang elit global yang paling berpengaruh di era distopian di tahun 2025. Namun pada masa kepemimpinan Maya, banyak larangan-larangan yang memberatkan para penduduk sehingga membuat mereka memberontak, termasuk Adam dan Laura. Reed menduga jika Maya kembali ke masa lalu untuk memberitahukan rencananya pada Maya yang muda tentang apa yang harus dia lakukan di masa yang mendatang. Tiba-tiba Reed merasakan ada yang telah mengepung mereka. Lalu Reed melemparkan bom kejutnya, dan benar saja, pasukan Maya telah tiba di sana dengan jubah tembus pandangnya. Musuh mereka ini memiliki kemampuan muncul tiba-tiba, namun karena Reed sudah terbiasa, dia pun dapat mengalahkan pasukannya itu. Reed memiliki senjata lightsaber futuristik yang bisa otomatis memanjang dan memberi efek shockwave pada lawan-lawannya. Tak lama kemudian datanglah pesawat Maya Sorian bersama Christos. Maya meminta agar Reed kembali bersamanya di tahun 2050, namun Reed menolaknya. Tiba-tiba ada granat yang dilemparkan ke pesawat Maya, yang ternyata itu adalah granat dari Laura. Reed terkejut melihatnya. Reed pun melakukan serangan balik sehingga para pasukan itu tewas. Adam bertanya mengapa mayat mereka hancur seperti itu. Lalu Reed menjawab jika mayat yang mati di luar garis waktunya maka akan hancur berdebu dan tak berbekas. Setelah mendapat kesempatan, mereka bertiga melarikan diri bersama Laura menggunakan mobil. Reed berkata jika Laura tewas dalam misi terakhirnya, tapi Laura menyangkal hal tersebut. Maya masih mengejar mereka dari belakang. Karena tidak punya pilihan, mereka akhirnya masuk ke dalam hutan dan berhasil menumbangkan dua pasukan Maya. Laura membawa mereka ke rumah persembunyiannya. Laura berkata jika ia menemukan log perjalanan waktu, lalu ia mengikutinya guna menyelidiki siapa seseorang yang kembali ke tahun 2018, dan orang tersebut adalah Maya. Namun Maya berusaha menyembunyikan data-data yang Laura temukan. Maya datang ke tahun 2018 untuk menemui dirinya sendiri guna memberikan arahan mengenai saham untuk mendapatkan kekayaan dan juga untuk melenyapkan orang-orang politik yang di masa depan akan menghalanginya berkuasa. Maya yang sadar sedang diikuti Laura pun akhirnya menembaki pesawat Laura sehingga pesawat Laura pun hancur. Karena pesawatnya tidak bisa beroperasi, akhirnya Laura tinggal di tahun 2018 hingga pada saat ini. Selama 4 tahun itu pula, Laura telah bersembunyi dan berharap Reed akan datang mencarinya. Karena lama tidak bertemu, akhirnya mereka melepaskan rindu yang mereka rasakan.
Lalu Laura meminta Reed untuk datang ke tahun 2018 untuk menghancurkan The Adam Project agar mesin waktu tidak pernah ditemukan. Dengan begitu, mereka dapat menyelamatkan masa depan. Reed pun setuju asalkan Laura mau ikut bersamanya. Namun Laura tidak dapat ikut dengannya karena pesawatnya telah hancur dan satu pesawat hanya dapat mengangkut satu DNA saja. Reed menjadi keberatan jika ia merubah kejadian masa lalu, maka dirinya dan Laura tidak akan pernah bertemu kembali. Namun Laura meyakinkan Reed jika mereka akan saling menemukan satu sama lain. Tiba-tiba alarm berbunyi dan Maya pun berhasil menemukan mereka. Laura meminta Reed untuk segera pergi dari sana karena jika Reed sampai mati, maka semua hal yang mereka perjuangkan selama ini hanya sia-sia belaka. Dengan berat hati, Reed pun pergi meninggalkan Laura menuju pesawatnya. Laura berusaha menahan pasukan Maya dengan peralatan yang ia miliki. Di tempat lain, Adam dan Reed menyusun rencana untuk kembali ke tahun 2018 untuk menemui ayah mereka dan menghancurkan mesin waktu sebelum berhasil diciptakan. Karena di masa depan tidak ada hal baik yang terjadi. Semua itu dikarenakan keserakahan Maya. Laura terpojok dan akhirnya Maya datang ke tempatnya. Sementara Reed telah berhasil mengaktifkan pesawat miliknya. Singkat cerita, Maya menembak Laura. Lalu Maya mengejar Reed untuk menembak jatuh pesawatnya agar Reed tidak kembali ke tahun 2018. Dengan kepintarannya, Reed berusaha meloloskan diri dari kejaran Maya sehingga Adam yang duduk bersamanya menjadi tegang dan ketakutan. Tentu saja Adam yang masih kecil belum pernah merasakan pengalaman seperti itu. Karena pesawat Reed rusak, maka dia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk dapat menggunakan time travel. Namun mereka tidak peduli dan yakin tetap akan menyelesaikan misi mereka. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil masuk pada tahun 2018. Reed dan Adam segera menemui ayah mereka yang sedang mengajar kuliah di hadapan para muridnya. Lalu Reed memberitahu Adam jika dia tidak boleh memberitahukan pada ayahnya tentang kematiannya. Reed hanya ingin memberitahu tentang mesin waktu dan bukan hal yang lain. Di tengah-tengah materi, Reed menyela dan membuat ayahnya penasaran. Setelah kelas berakhir, Louis sadar jika pria yang dihadapannya adalah putranya sendiri yang sudah dewasa, dan tidak cuma satu melainkan dua Adam di sana. Louis segera sadar jika mereka telah melakukan perjalanan waktu. Louis marah karena tidak seharusnya mereka berada di sana. Reed berusaha menjelaskan, namun Louis tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Reed memukul Louis dan ayah pun segera membalasnya. Reed mencoba lagi menjelaskan jika Maya telah merubah waktu, dan selama beberapa saat ayahnya tidak percaya karena merubah kejadian di masa lalu akan berdampak besar pada dunia yang mendatang. Mereka bertiga akhirnya mengobrol di sebuah motel. Ayah merasa bersalah dan meminta maaf. Jika saja ia tidak menciptakan mesin waktu, maka hal buruk tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Reed hendak memusnahkan mesin waktu sebelum benar-benar tercipta jadi kenyataan. Namun ayahnya berkata, yang sudah terjadi tidak boleh dirubah lagi. Reed menjawab jika Maya telah merubahnya sesuai dengan keinginannya. Reed juga meminta ayahnya untuk berhenti menjadi seorang ilmuwan yang sangat sibuk dan berubah menjadi ayah yang lebih baik. Bagi Reed hal itu sudah dilewatinya, tetapi bagi Adam kecil, dia masih membutuhkan perhatian penuh dan kasih sayangnya. Reed pun kembali kesal meninggalkan mereka. Louis juga berpamitan pada Adam. Ketika Adam ingin mengatakan tentang kematiannya, Louis mengatakan jika ia tidak ingin tahu tentang masa depan. Di tempat lain, Maya masa depan menemui masa yang sekarang. Sebelumnya mereka sudah sepakat untuk tidak bertemu kembali karena merubah susunan waktu sangatlah berbahaya. Maya tua memberikan peringatan pada Maya muda agar tidak membiarkan pemerintah mengambil alih perusahaan yang telah mereka bangun. Ia juga memberitahu jika Adam Reed akan menghancurkan proyek yang sedang mereka kerjakan sekarang. Kemudian Adam menemui Reed dan mengatakan jika ia tahu mengapa ia membenci ayahnya. Dia berkata jika ayahnya tidak memberinya perhatian seperti yang ia inginkan. Tapi Reed berkata jika Reed membenci ayahnya karena meninggal. Dan bagi Reed, membenci sang ayah adalah hal yang mudah daripada dia harus merindukannya. Kemarahan lebih mudah daripada kesedihan.
Keesokan paginya, ayah memutuskan untuk tidak bekerja. Adam kecil sibuk dengan video game yang ayah buat. Ayah merasa bersalah karena terlalu sibuk selama ini. Namun Ellie mengatakan jika hal itu tidak menjadikannya sebagai ayah yang buruk. Dan Ellie berharap agar Louis lebih banyak meluangkan waktu bersama Adam. Kemudian ibu pergi berangkat bekerja. Di tempat lain, Adam dan Reed pergi ke Sorian Industri, tempat di mana mesin waktu berada. Mereka hendak menghancurkan mesin tersebut. Reed meminta Adam untuk membantunya agar mengendalikan drone penghancur. Sementara Reed akan maju memeriksa keadaan. Para penjaga Maya telah bersiap menunggu kedatangan Reed. Akhirnya Adam melepaskan tembakan drone kepada para pasukan yang mengepung Reed. Di tengah pertempuran, Louis datang membantu Reed. Dia telah berubah pikiran dan akan membantu menghancurkan mesin waktu demi masa depan. Reed dan Louis masuk ke dalam gedung. Keduanya hendak mengambil hard drive mesin waktu, di mana di dalam hard drive inilah yang menyimpan semua algoritma stabilitas sistem mesin waktu. Dengan menghancurkan hard drive tersebut, maka mesin waktu tidak akan pernah ada. Sementara itu, Adam menunggu mereka di luar ketika terlihat pesawat Maya telah tiba di sana. Kembali pada Reed, setelah melewati beberapa pintu, akhirnya mereka telah sampai di tempat mesin waktu. Lalu segera mengeluarkan hard drive dari mesin tersebut. Setelah mendapatkan hard drive, Maya muda dan Maya tua datang untuk meminta hard drive-nya. Tentu saja Louis menolak. Lalu Maya menunjukkan Kristos yang telah berhasil menangkap Adam sebagai sandera. Maya mengancam akan membunuh Adam. Dia berkata jika Adam kecil mati, maka Reed juga akan menghilang karena mereka berdua berada dalam satu rangkaian waktu. Reed berusaha mengalihkan perhatian, lalu Adam menepis pistolnya sehingga peluru terlepas pada kaca pelindung mesin waktu. Karena ruang terbuka, gelombang elektromagnetik pada mesin waktu pun meluap. Gelombang tersebut mulai menarik metal yang berada di sekitarnya, termasuk pasukan Maya yang berkostum terbuat dari metal. Lalu Reed bertarung melawan Kristos. Sementara Adam menempel di kaca mesin waktu karena salah satu pasukan Maya telah mendekapnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Adam juga berusaha membantu Reed, namun Kristos dengan mudah segera membuatnya terjatuh. Saat Kristos mendekap Reed, ia terseret meja besi yang menariknya ke dalam inti mesin waktu. Karena keadaan sudah mulai tak terkendali, Maya tua pun dengan terpaksa menembakkan pelurunya ke arah Louis. Namun karena peluru tersebut terbuat dari metal, akhirnya peluru itu tertarik oleh gelombang elektromagnetik dan secara tidak sengaja mengenai tubuh Maya muda. Alhasil, Maya muda pun tewas terbunuh dan Maya tua pun terhapus. Louis dan dua Adam pun berhasil meloloskan diri tepat sebelum mesin waktu meledak. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Louis mengatakan agar dia tidak memberitahu kejadian kematiannya. Walaupun beberapa tahun lagi ia akan meninggal, tapi Louis sangat bersyukur karena dirinya bisa melihat Adam yang telah dewasa dan menjadi pilot yang handal. Ketiganya lalu bermain lempar bola di halaman rumah. Saat Louis berbalik untuk mengambil bola, dua Adam telah menghilang kembali pada waktu mereka masing-masing. Pada tahun 2022, tepat pada saat Ellie hendak bekerja, Adam melepaskan rasa bencinya pada Ellie. Dia memeluk Ellie dengan erat dan mengatakan jika dirinya menyayangi Ellie. 12 tahun kemudian, Adam menghadiri perkuliahan di perguruan tinggi. Dia bertemu dengan Laura dalam kondisi sama persis saat Reed bercerita pada Adam kecil. Cerita pun berakhir. Pertanyaannya adalah mengapa Laura masih hidup padahal Laura telah ditembak Maya mati di tahun 2022. Penjelasannya menurut Mimin, ingat ketika Maya muda akhirnya tewas tertembak Maya tua? Maya tua ikut tewas akibat Maya muda mati karena rangkaian waktunya berhenti. Jadi Laura yang mati itu adalah Laura tua atau Laura dari masa depan yang terjebak 4 tahun dari tahun 2018 sampai 2022. Ketika dia dihabisi Maya. Namun kala itu Laura yang masih muda tidak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Jadi Laura muda masih hidup dalam rangkaian waktunya terus berjalan sampai akhirnya masa depannya lancar sampai ia bertemu dengan belahan hatinya. Begitu gengs.
Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.